Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam yang cerah ini ya, nggak hujan tapi dingin banget. Jadi kebetulan saya ada di rumah orang tua, desa banget, masih ada suara jangkrik, kunang-kunang, dan kodok ya. Tapi nggak masalah, dingin nggak menghalangi kita untuk berbagi ya, karena ketika dingin dan kita gunakan berbagi, insya Allah akan mulai menghangatkan ya. Oke, teman-teman, sebenarnya ada satu soal, ada satu pertanyaan dari beberapa teman tentang LSI. Jadi, LSI itu apa sih? Di dalam dunia SEO atau internet marketing, LSI itu adalah latent semantic indexing. Latent semantic index. Jadi, kalau kita berbicara LSI, saya jadi teringat salah satu mata kuliah, salah satu mata pelajaran ya di komunikasi itu ada yang namanya semiotik. Ya, kalau di dunia perkuliahan, semiotik itu adalah ilmu tanda-tanda. Jadi antara tanda yang satu kemudian tanda yang kedua itu memiliki hubungan. Nah, dari tanda-tanda itu akan membentuk sebuah makna. Nah, makna itulah yang nantinya akan kita seret menuju sebuah kesimpulan yang biasanya kalau Google Update itu sering mengatakan sebagai algoritma. Nah, jadi tidak jauh-jauh sebenarnya karena semantik itu sendiri biasanya hampir sama dengan kajian semiotik, yaitu hubungan antar tanda yang dapat dilihat. Ya. Kemudian kalau LSI itu sendiri biasanya teman-teman juga menyamakan dengan yang namanya sinonim atau general words. Jadi kayak persamaan katanya seperti itu. Meskipun begitu, dalam LSI juga tidak menutup kemungkinan bahwa tidak harus berupa sinonim, tapi juga kata-kata yang istilahnya berkaitan dengan keyword tersebut. Ya. Jadi ada sinonim, ada juga kata-kata yang memang di luar sinonim tapi berkaitan dengan keyword tersebut. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal kepenulisan artikel SEO, itu bisa kita contohkan seperti misal ada keyword jual diri. Jadi ini saya coba-coba sekitar 2 tahun yang lalu, itu ada keyword jual diri. Kira-kira LSI-nya ngarah kemana gitu. Yang pertama, karena saya itu orangnya selalu berpikir positif ya, nggak pernah negatif kepada orang lain, maka jual diri itu saya kaitkan dengan orang yang melakukan aktivitas atau bekerja dengan menjual berbagai skillnya, menjual berbagai keahliannya, menjual berbagai profesinya. Tapi kalau kita terapkan di dunia search engine atau yang tadi kita sebut dengan indexing berkaitan dengan mesin pencarian, itu nggak berlaku karena indexing ini berkaitan dengan tabiat atau kebiasaan orang ketika mengetik kata kunci. Dan sudah bisa ditebak bahwa meskipun dalam beberapa hari keyword itu naik di halaman pertama, tapi ketika algoritma berubah, search langsung terlempar.
Karena apa? Tidak sesuai indeksing, tidak sesuai mesin pencarian. Mesin pencarian algoritma menghendaki bahwa jual diri itu adalah keyword yang negatif. Dalam artian apa? Keyword itu mengarah pada seseorang yang menjual dirinya untuk ya kepentingan ekonomi, tapi dengan cara-cara negatif. Nah, teman-teman bisa cek tuh di Google, pasti ada yang namanya jual diri anak SMP atau apa gitu. Jual diri karena untuk membeli handphone atau apa. Dan itu kebanyakan artikelnya berupa berita. Nah, itu. Jadi itu pentingnya LSI. Jadi tanpa LSI mungkin teman-teman akan keblasuk ya untuk menulis artikel karena tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan pembacanya. Meskipun itu sudah di halaman 1, nantinya teman-teman akan terlempar karena tidak sesuai dengan harapan atau keinginan user pembaca. Seperti itu gambaran singkatnya tentang pentingnya LSI. Jadi sekali lagi bahwa LSI ini juga membantu penargetan teman-teman dalam hal penulisan artikel. Jadi apa yang dimau user kita tulis. Kita sudah tidak lagi berbicara tentang idealisme karena idealisme itu bisa dipakai di mesin pencarian, tapi kita juga harus memperhatikan keinginan pasar, keinginan pengguna user di internet, seperti itu. Nah, ada satu lagi tentang LSI, teman-teman. LSI ini tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya keyword density. Jadi keyword density ini biasa disebut sebagai kedalaman keyword. Jadi sederhananya dalam sebuah artikel SEO itu ada yang namanya LSI dan keyword density. Nah, keyword density ini digunakan artikel SEO agar ketika kita memposting artikel di website kita itu benar-benar tertarget. Selain strukturnya atau LSI itu berhubungan dan membentuk satu makna yang utuh, di dalam artikel tersebut juga harus ada keyword density. Nah, ini untuk targeting keyword yang akan kita raih di mesin pencarian. Nah, mungkin teman-teman bisa coba juga ketika artikel SEO tersebut menggunakan keyword density dan tidak. Perbedaannya gimana? Pasti ada satu yang susah naik dan ada juga yang sulit naik. Ada yang gampang naik. Jadi dalam pemakaian density pun saya sarankan untuk sekedarnya aja. Yang penting artikel SEO itu ditulis secara natural terlebih dahulu, baru proses editingnya tambahkan keyword-keyword yang memungkinkan. Jadi kesimpulannya di dalam kepenulisan artikel SEO itu ada dua hal yang penting, yakni LSI dan keyword density. LSI membantu kita untuk membuat atau membentuk sebuah susunan artikel yang padu, runtut, kemudian sesuai apa yang diinginkan oleh user. Kemudian keyword density berguna untuk kedalaman keyword, untuk mencapai target sesuai pencarian, kemudian keyword yang akan kita optimasi ke depan. Jadi ada beberapa mungkin tools ya untuk membuat LS ini, dan salah satu tools itu bisa kita gunakan kayak keyword everywhere, kemudian LSI graph, dan bisa juga pakai keyword tool i dan lain sebagainya. Tapi
secara umum yang namanya LSI atau sinonim atau lain sebagainya itu bisa kita pelajari atau bisa kita tebak ketika kita udah terbiasa dengan kepenulisan SEO. Jadi ini judul mau ngarah kemana, dan ini judul susunannya gimana. Biasanya kita udah tahu kalau kita udah rajin membaca buku, kemudian rajin menganalisis sebuah artikel dan sebagainya, itu sangat mudah ya, daripada kita mengesampingkan kebiasaan yang baik tadi. Intinya tools atau aplikasi yang berkaitan dengan LS itu hanya untuk membantu aja. Jadi saya sarankan sebagai tambahan aja, jangan terlalu diambil semua, karena kalau diambil semua kita juga akan kebingungan untuk membuat satu artikel yang sangat bagus dalam perihal susunan kerangka. Mungkin seperti itu wawasan dari saya, share dari saya. Jangan lupa untuk tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.